Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV, khususnya bagi Anda yang berada di Bandung dan sekitarnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Mata Air. Dan hari ini akan kita lanjutkan kajian kita bersama dengan guru kita Ustadz Aam Amiruddin. Kita akan mengangkat tema atau judul kita adalah kekuatan basmalah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kita hari ini mengangkat tema kekuatan basmalah, kata atau kalimat yang sering kali kita ucapkan begitu. Nah, kita pengen tahu sampai sejauh mana sih sebenarnya basmalah itu memiliki kekuatan dalam kehidupan kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin bukan hanya ajaran Islam, semua agama akan mengatakan bahwa kemanapun, dimanapun kita berada, Allah itu harus dihadirkan dalam kehidupan kita. Artinya kita harus berjuang, seluruh aktivitas kita itu selalu dalam perlindungan, dalam keberkahan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Islam, untuk menggambarkan bahwa seluruh aktivitas itu harus berada dalam lindungan Allah, maka harus diawali dengan kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi dalam aktivitas kita, kita sebut bahwa Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ini mengandung makna bahwa dalam berbagai aktivitas, jiwa kasih sayang kita, jiwa cinta kita harus menjadi frame, harus menjadi dasar. Jadi misalnya, ketika kita melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan itu dengan penuh cinta, dalam arti kalau kita mencintai pekerjaan kita kan kita suka lebih full, lebih all out, ya kan gitu. Nah, ketika kita melakukan aktivitas misalnya mengajar, lalu kita awali mengajar itu dengan bismillah, maka artinya kita dalam mengajar itu menyampaikan ajaran agama dengan menyampaikan ilmu itu dengan kalimat-kalimat Allah, dengan nilai-nilai ketuhanan, begitu. Jadi bismillah itu merupakan ruh untuk setiap aktivitas kita. Jadi nama Allah, nama Tuhan itu dimasukkan dalam aktivitas kita. Ya, baik. Nah, jadi sebenarnya basmalah ini adalah kalimat yang ingin membuat kalau internet tuh connecting gitu kali ya. Jalur password untuk membuat connecting. Nah, apakah dengan mengucapkan kata basmalah itu sudah otomatis itu akan terkoneksi dengan Allah, atau hanya sekedar ucapan begitu aja, Ustaz? Iya. Perlu diingat bahwa bismillah itu kalau kita lihat dari struktur, sebenarnya itu bukan kalimat sempurna. Saya kasih contoh begini. Mas Agus bisa paham nggak tiba-tiba kalau saya mengatakan dengan pisau? Nggak ngerti kan? Iya. Nah, tapi kalau kita isi kalimat dengan kata dengan pisau itu, kita masukkan kalimat saya menyembelih ayam dengan pisau. Nah, sekarang baru sempurna tuh kalimat. Ya. Kalau kita mengatakan tiba-tiba dengan mobil, apa yang dengan mobil? Ya, saya berangkat ke Bandung dengan mobil atau pakai mobil. Nah, jadi kata-kata dengan itu bukan kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu, si penyempurna itu adalah perbuatan kita. Nah, sekarang kalau kita tiba-tiba mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, itu kalimat yang belum sempurna. Lalu penyempurnanya apa? Ya perbuatan kita. Ketika saya misalnya mau pergi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya saya pergi dengan menyebut nama Allah. Jadi perbuatan kita adalah penyempurna bagi kalimat tersebut. Ketika kita mau makan, kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya saya makan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Nah, Ustadz, kalau kita bicara mengenai analogi internet kan, internet itu ada connectingnya. Kadang-kala susah banget connecting, nggak nyambung-nyambung. Putus terus. Tapi begitu connecting, ada juga yang jalannya cepat, ada juga lama juga.
Nah, jadi berbagai macam variasi. Nah, apakah memang ini juga ada kaitannya dengan kalimat basmalah terkait dengan siapa yang mengucapkan dan perbuatan apa yang dilakukan gitu? Jadi saya tadi umpamakan ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya kita sedang klik connect itu kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu diharapkan selalu berada dalam naungan rahmat dan cintanya. Ya. Nah, memang diakui kalau kita menggunakan atau mengilustrasikan itu dengan di internet, ada yang loadingnya lama, ada yang nyambung putus. Nah, ini berkaitan dengan kualitas keimanan kita. Orang yang imannya kuat, orang yang tulus, ikhlas, Bismillah itu benar-benar punya kekuatan. Kekuatan dalam arti benar-benar menjadi suatu yang luar biasa gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu benar-benar akan menjadi energi bagi dia yang luar biasa. Ya. Tapi ada juga orang yang baca Bismillah tuh biasa-biasa aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Datar kan gitu. Tapi ada yang Bismillahnya itu memang menjadi penguat. Nah, itu sebabnya Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu terputus dari cinta dan rahmat Allah. Jadi kita harus selalu menghubungkan aktivitas kita itu kalau ingin berkah dengan kalimat basmalah tadi. Nah, sekarang aktivitasnya seperti apa, Ustaz? Apakah misalkan orang nih pengen nyolong gitu, Bismillah, mudah-mudahan Allah meridho ini gitu. Yang pengen korupsi atau di depannya ada minuman gitu kan ya, minuman keras. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, begini, Bismillah itu kan tadi saya katakan satu kalimat yang harus dihubungkan dengan suatu aktivitas. Ya. Nah, aktivitas tadi tentu saja aktivitas yang diridhoi Allah. Oleh karena itu tidak benar kalau kita membaca Bismillah untuk sesuatu yang mengandung dosa. Gitu. Saya baca dalam riwayat ada sejumlah jadi gini, seluruh aktivitas yang baik itu dianjurkan untuk diawali dengan Bismillah. Ya. Seluruh aktivitas yang membawa kemaslahatan itu dianjurkan untuk diawali dengan Bismillah. Tapi ada sejumlah pekerjaan yang oleh Nabi secara eksplisit disebut harus pakai Bismillah. Contoh, ketika mau menyembelih itu harus pakai Bismillah. Pertanyaannya kenapa? Sampai dieksplisitkan gitu. Karena ketika kita mau menyembelih kita katakan Bismillah, karena sesungguhnya kita akan menghilangkan nyawa. Walaupun itu binatang, tapi tak ada seorang pun manusia yang bisa membuat nyawa. Sehebat-hebat dan secerdas-cerdasnya manusia sampai hari ini tidak ada yang bisa menghidupkan atau memberi nyawa walaupun itu seekor lalat. Tidak ada. Makanya ketika kita mau menghilangkan nyawa, kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, jadi yang eksplisit membaca Bismillah ketika menyembelih. Kemudian yang eksplisit yang secara jelas diperintahkan membaca Bismillah itu ketika mau makan. Pertanyaannya kenapa sampai sedetil itu mau makan disuruh atau diawali dengan Bismillah? Karena jangan salah, ketika orang itu makan itu terjadi suatu peristiwa yang kompleks dalam dirinya. Kita lihat makanan, lalu makanan itu memberikan mata kita memberikan sinyal ke otak, dan akhirnya kita mau memakan makanan itu atau tidak mau memakan makanan itu. Kan ada saat lihat makanan itu, aduh kayak enak. Nah, mata kan yang lihat, ngirim sinyal ke otak. Lalu apa yang terjadi? Mengeluarkan enzim, gitu, selera. Nah, begitu kita makan, ternyata asin. Pertanyaannya, bagaimana lidah kita bisa menangkap ini asin, ini manis? Aduh, ternyata minuman ini terlalu panas. Kebayang nggak rumitnya tuh? Rumit, pekerjaan rumit, sangat complicated. Bagaimana makanan itu begitu kita, kan ada makanan yang bentuknya sangat menyenangkan, sangat menarik. Begitu dicicipi, kok
kok gini sih? Kata-kata kok gini sih, berarti ini lidah itu ngirim ke otak. Kata otak tuh, nggak enak ini makanan. Ya kan gitu. Apa yang terjadi? Mungkin tangan kita bergerak. Nggak enak ah? Kita kasih. Atau mungkin kita buang. Ternyata asem ya, dibuang. Nah, saya ingin katakan di sini, itu sebabnya kenapa mau makan itu kita awali dengan bismillah. Karena sebenarnya ketika seseorang itu makan, dalam tubuhnya terjadi suatu sistem yang sangat rumit gitu. Sangat rumit. Sekarang begini, bisa dibayangkan betapa repotnya ketika lidah kita sudah tidak ada sensor rasa. Iya. Kebayang ya kalau lidah kita sudah tidak bisa membedakan mana pahit, mana manis, mana dingin, mana panas. Apa jadinya makanan yang ada di hadapan kita? Gitu loh. Ini baru lidah saja. Itu kan? Kebayang nggak kalau otak kita tidak pernah memerintahkan makan, padahal padahal tubuh kita butuh makan. Mas Agus pernah merasa lapar kan? Iya. Nah, ini yang nyuruh makan itu apa? Otak apa perut? Lapar pernah kan? Iya betul. Nah, sekarang pertanyaannya, yang nyuruh makan itu perut apa otak? Ya, kalau yang biasanya sih karena perut lapar kita makan gitu kan. Itu si perut memberikan sinyal ke otak. Ya. Kamu harus makan. Lalu memberikan tanda bahwa dia harus diisi. Ada orang yang sudah tidak berfungsi sinyal laparnya. Jadi dia nggak pernah lapar. Padahal tubuh dia membutuhkan. Dia nggak haus. Padahal tubuh dia membutuhkan. Pasti jadi sakit. Nah, makanya diawali dengan basmalah. Yang ketiga, di dalam riwayat itu, bismillah digunakan ketika kita akan keluar rumah. Jadi bismillah tuh pertama ketika akan menyembelih ya binatang yang akan kita makan. Yang kedua ketika kita akan makan ya. Yang ketiga ketika kita akan pergi keluar rumah. Kita disuruh untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, kenapa ketika kita akan bepergian membaca bismillah? Karena sebenarnya ketika kita keluar rumah, ketika kita akan bepergian, peluang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih besar terjadi ketika kita di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Peluang ya. Kita bicara peluang. Makanya ketika kita akan keluar rumah dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang berikutnya, bismillah itu dianjurkan ketika kita akan berwudu. Ketika akan berwudu. Karena wudu itu, pertanyaannya, kenapa wudu itu harus memakai bismillah? Karena kalau kita berwudu, berarti kita mau sholat, mau melakukan satu pengabdian kepada Allah. Dan wudu itu merupakan salah satu simbol pembersih. Jadi kalau kita mau sholat harus wudu dulu. Itu sebenarnya secara tidak langsung orang yang akan sholat itu harus membersihkan matanya, telinganya, tangannya, berwudu gitu. Dia membaca bismillah. Sehingga ketika dia menghadap Allah, menghadap Tuhan, dia sudah dalam keadaan bersih, suci begitu. Nah, ini sekedar gambaran contoh bahwa kenapa bismillah itu selalu kita sertakan gitu dalam kehidupan. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan katanya kalau seandainya makan ya, Ustaz, benar nggak sih kalau kita tidak baca bismillah kemudian katanya makanan itu makan setan katanya? Ya. Jadi kalau udah kita makan, setan makan terus kita ingat, kita baca bismillah lagi, setannya kemudian mengeluarkan, kan jadi jorok juga saya pikir. Masa kita makan lagi sisa muntahan setan gitu? Ya. Begini, yang dimaksud siapa yang makan tapi tidak membaca bismillah, setan menyertainya. Jadi gini, kan bismillah itu kita melibatkan satu kekuatan yang tadi disebut kita mengkoneksikan diri kita dengan Allah, ya kan? Nah, pada saat kita tidak membaca bismillah, nah pasti ada yang menemani kita gitu loh, menyertai kita, yang selain Allah gitu loh. Makanya memang ada ungkapan baca bismillah, nanti kamu ditemani setan gitu. Itu sebenarnya lebih ungkapan
simbolis ya. Ya. Bukan berarti setan itu memuntahkan lagi di situ. Ya. Nah, terus kalau seandainya sudah membaca bismillah, apakah otomatis semua perbuatannya itu akan memiliki dampak yang positif? Misalkan nih, ada anak lagi ujian, baca bismillah, yakin bismillah, ternyata sudah bismillah jawabannya salah tuh. Iya. Iya, tentu saja suatu aktivitas diawali dengan bismillah. Itu sebuah keharusan. Tetapi tetap hukum alam sunnatullah itu berlaku. Misalnya gini, saya nggak bisa nyetir, nggak bisa. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, jelas nggak bisa nyetir. Ya iyalah, ya kan? Gitu. Pasti bawanya dengan bisa mobil jalan aja udah alhamdulillah gitu loh. Nah, jadi ada yang memang bismillah, ada yang memang hukum alam, hukum sunnatullah, hukum manusiawi. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat bawa kendaraan, ya kitanya harus bisa bawa kendaraan itu. Kendaraannya harus layak untuk dinaiki. Ya. Ya. Jadi dengan demikian, bismillah itu tidak otomatis kemudian kita pasti jadi bisa. Kayak ada mahasiswa, ayo baca bismillah, ternyata salah juga ngisinya. Karena untuk bisa ngisi soal itu berkaitannya bukan dengan bismillah, berkaitan dengan penguasaan materi perkuliahan. Saya sih nggak akan belajar, yang penting kan bismillah. Itu kan hal yang tidak sesuai dengan sunnatullah gitu. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sugesti gitu, apakah memang bismillah ini merupakan bagian dari sugesti diri untuk untuk mencapai suatu keberhasilan? Dan kemudian juga apakah ada kaitannya, misalkan gini, tadi ya orang belajar ketika baca bismillah itu seolah-olah pikiran dibuat menjadi terang gitu, menjadi mudah. Nah, itu gimana, Ustaz? Sebenarnya gini, setiap ucapan yang baik bukan hanya bismillah, itu pasti jadi sugesti. Apalagi bismillah. Gitu. Ya. Beginilah, katanya orang itu dibesarkan, orang itu dibentuk juga oleh omongan-omongan. Ya. Kalau kita suka mengatakan pada anak kita, insya Allah kamu bisa, insya Allah kamu mampu, itu cenderung anak akan punya kemampuan. Karena kita suka mengatakan kamu bisa, kamu mampu, kamu dapat, ya kan? Nah, kalau kita suka mengulang kalimat itu akan jadi sugesti. Nah, sekarang kalau kita melibatkan bismillah dalam kehidupan kita, jelas kalau bicara sugesti, dia akan memberikan sugesti, akan memberikan pengaruh gitu. Ya. Maksud saya jangankan bismillah, omongan-omongan baik saja akan berpengaruh. Itu sebabnya katanya kalau jadi orang tua kan nggak boleh bicara buruk. Ya, betul. Kamu naik motor ugal-ugalan, celaka nanti. Nah, itu nggak boleh. Kamu jangan ugal-ugalan dong, hati-hati. Cukup. Sayang kalau naik motor jangan ugal-ugalan, hati-hati supaya selamat. Ugal-ugalan, celaka kamu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sugesti itu. Iya. Gitu. Ya, nah jadi sebenarnya ini merupakan bagian yang ada sugesti juga, kemudian ada doa dan harapan juga berarti di situ, Ustaz ya. Nah, terus kalau kita melihat nih, sebenarnya ke basmalah ini, kan tadi Ustaz mengatakan bahwa hanya ada beberapa memang harus di eksplisit gitu ya untuk disampaikan. Nah, sedangkan di lain-lain juga kan banyak tuh doa-doa ya yang bermacam-macam deh ketika melakukan aktivitas segala macam sesuatu. Nah, apakah memang seluruh aktivitas itu juga sebenarnya cukup terwakili dengan kalimat yang namanya basmalah ini? Kalau tidak hafal, iya. Kalau tidak hafal. Gini, orang mau masuk masjid kan ada doanya. Iya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Aduh, nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya? Ya kan, gitu. Iya, sekarang kalau nggak hafal, maka bismillah sudah bisa mewakili. Kalau nggak hafal, orang
mau tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tawaf dia nggak punya doa apa-apa. Ya terus aja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bisa saja. Artinya kalau ada satu doa yang tidak kita kuasai, yang tidak hafal, kita langsung merujuk ke Bismillah, itu bisa. Prinsipnya. Ya. Nah, istilah Bismillah ini, Ustaz, ini apakah juga menjadi suatu gini? Kan kadang-kala juga di keyakinan lain itu ada ungkapan-ungkapan seperti ini, tapi mungkin tidak Bismillah ya. Misalkan artinya, ya, in the name of Allah, in the name of God, segala macam gitu. Nah, apakah memang sebenarnya kata-kata ini merupakan inspirasi, pertanda bahwa manusia ini sebagai makhluk yang tidak berdaya sehingga harus ada bantuan dan kekuatan dari luar gitu? Itu sangat benar. Jadi artinya kenapa kita harus selalu membaca Bismillah? Karena sesungguhnya seluruh yang bisa kita lakukan karena ada kuasa Allah. Saya bisa ngambil ini gelas, saya bisa menyimpan lagi karena Allah ngasih kuasa pada saya. Allah nyabut aja 1-2 saraf, saya udah nggak bisa. Mohon maaf, misalnya ada orang yang kena stroke, itu untuk ngambil gelas ini saja dia udah nggak bisa. Ya betul. Gitu. Kita tadi bicara gitu ya, A, B, C gitu. Itu kuasa Allah di situ. Kalau tidak ada kuasa Allah, dicabut aja di situ sudah bermasalah. Berkedip. Kita semua bisa berkedip. Pertanyaannya, pernah nggak kita ikut campur ngatur kedipan kita? Enggak, otomatis aja. Ya betul. Karena begitu mata mengering, kita berkedip. Mata mengering, berkedip. Nah, kedipan itu fungsinya untuk supaya mata kita basah. Karena mata kita kan kalau nggak basah pasti sakit. Iya. Ya. Dan ada seorang sahabat saya yang dirawat di rumah sakit hanya karena nggak bisa berkedip. Masya Allah. Ditutup matanya. Karena kalau orang matanya nggak bisa berkedip kan kering. Ya kalau kering itu bisa buta. Jadi yang kata kita berkedip kayak sederhana, kata anak sekarang mah cetek, tapi jangan salah, di situ tuh ada kuasa Allah. Ya. Nah, jadi dengan demikian betul bahwa ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita mengakui suatu keagungan dan kebesaran Allah, bahwa di balik semua yang kita lakukan itu ada kuasanya. Iya. Ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Dan apakah setiap melakukan aktivitas selalu, misalkan gini, saya ngambil ini Bismillah, saya kemudian baca Bismillah, saya kemudian memakai sepatu Bismillah. Semua aktivitas itu apakah harus selalu diulang-ulang kalimat itu? Sebenarnya kita sendiri bisa membuat saya minum Bismillahirrahmanirrahim sekali, nanti pas minum berikutnya biasa aja. Kayak mirip menyembelih. Iya. Kita menyembelih 100 ekor ayam, bukan berarti Bismillah. Sekali aja Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai mesin, kalau misalnya pakai mesin Bismillahirrahmanirrahim, truk, udah terus aja. Si mesin itu motong di awal. Iya, ketika meng-on-kan. Tapi di awal itu di-on-kannya gimana, Ustaz? Di awal ini kalau seandainya besok harinya enggak, nah besoknya kan mulai lagi on kan Bismillah lagi. Gitu. Kayak di mana, di Saudi Arabia. Itu ketika menyembelih kambing kan ribuan. Bismillahirrahmanirrahim cuma sekali. Bismillahirrahmanirrahim, track, check, on, terus aja sampai 1000 kambing gitu mati kan. Udah si itunya sampai jam 4 sore misalnya. Besok dimulai, pas besok Bismillah lagi gitu. Jadi atau pas istirahat mati kan. Nah begitu udah istirahat, ya kayak kamera di-on-kan lagi. Bismillah lagi. Kalau lupa baca Bismillah jadi nggak halal dong makanannya itu. Masya Allah. Baik. Nah pemirsa, demikian tadi dari apa yang disampaikan, bahwa kekuatan basmalah ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa merasakan aktivitas Allah, aktivitas Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Permasalahannya, nah ini permasalahannya, apakah kita memang mau dalam aktivitas kita itu semuanya merasakan bahwa ini kehadiran Allah? Jangan-jangan kita sendiri yang merasa, kalau untuk yang ini oke deh Allah boleh hadir, untuk perbuatan yang ini Allah ntar dulu deh hadirnya. Nah mudah-mudahan kita semua bisa
melakukan aktivitas terbaik, karena bismillah itu haruslah diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah. Terima kasih perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV, khususnya bagi Anda yang berada di Bandung dan sekitarnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata air. Dan kali ini kita akan mengkaji bersama dengan guru kita Ustadz Amiruddin yang akan membahas tentang meraih ampunan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bicara soal ampunan terkait dengan pertobatan juga katanya. Ya. Nah, silakan Ustaz untuk mengawalinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul, kenapa Allah membukakan pintu ampunan? Karena Allah Maha tahu manusia nggak mungkin suci dari kesalahan. Jadi ampunan Allah itu selalu terbuka 24 jam non-stop. Ya. Di dalam hadis dikatakan, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah buka pintu maaf pada malam hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari itu mohon ampun. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Dan Allah buka pintu maafnya di siang hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bisa mohon ampun. Jadi menurut hadis sahih ini jelas bahwa ampunan Allah itu dibuka 24 jam. Tujuannya apa? Karena memang manusia itu tidak mungkin suci dari kesalahan. Ya. Tidak mungkin bersih dari dosa. Nah, kalau kita cermati, manusia itu dalam melakukan atau dalam menyikapi kesalahan ada beberapa tipe. Pertama, ada orang yang suka meremehkan kesalahan. Jadi dosa itu dianggap cetek lah, dianggap kecil gitu. Nah, Rasul mengingatkan kepada orang-orang seperti ini, kata Nabi, jangan kamu meremehkan, menganggap kecil akan dosa-dosa, terutama dosa-dosa kecil. Karena boleh jadi dosa kecil itu apabila bertumpuk, berkumulatif, itu akan mencelakakan kamu. Jadi ada orang yang suka meremehkan dosa, meremehkan kesalahan, dan Nabi melarang hal ini. Yang kedua, ada, ini kita bicara tentang tipe-tipe orang yang berbuat dosa atau berbuat salah. Pertama, ada yang suka meremehkan kesalahan. Yang kedua, ada orang yang tahu akan kesalahan tetapi menangguhkan pertobatan. Tahu itu salah, tahu itu dosa, tetapi dia menangguhkan pertobatan. Nantilah, tobatnya nanti aja deh habis pensiun. Nanti deh tobatnya kalau anak-anak udah pada gede. Jadi ada orang yang suka menangguhkan pertobatan. Jadi dia tahu salah, tetapi dia tidak segera memperbaiki diri dan bertobat, dia tangguhkan. Yang ketiga, ada orang yang mau bertobat kalau sudah kena batunya. Jadi kalau yang pertama itu meremehkan kesalahan,
tipe yang kedua itu orang yang kalau orang yang kedua itu adalah orang yang menangguhkan pertobatan. Nah, yang ketiga itu dia baru bertobat kalau sudah kena resikonya, kena batunya. Misalnya ada suami yang kerjanya nyakitin istri, dia baru tobat setelah kena stroke, udah nggak bisa apa-apa, berbaring aja gitu, dilayani oleh istrinya, baru dia katakan, ayah mulai sekarang mau bertobat, tidak akan nyakitin mamah lagi. Tapi dia sudah tidak bisa apa-apa. Jadi ada orang yang bertobat itu setelah memang kemampuannya dicabut oleh Allah. Nah, yang ketiga, yang keempat, ada orang yang berputus asa dari ampunan Allah. Jadi dia tahu salah, tapi dia tidak bertobat dengan alasan Allah nggak mungkin mengampuni dosa saya terlalu besar, terlalu banyak, sehingga percuma saya bertobat juga Allah tidak akan mengampuni dosa saya yang terlalu banyak. Ya. Nah, ini tipe yang keempat. Tipe yang kelima, nah ini yang ideal. Orang yang tahu atau sadar akan kesalahan dan dia berusaha bertobat dan memperbaiki diri. Nah, ini yang ideal. Jadi orang yang sadar bahwa dirinya berbuat salah, kemudian dia bertobat dan memperbaiki diri. Nah, itu 5 tipe manusia dalam melakukan perbuatan salah. 1, hanya penegasan saja, orang yang suka meremehkan kesalahan. Ya. Yang kedua, orang yang salah tetapi dia menangguhkan pertobatan. Yang ketiga, orang yang mau bertobat kalau sudah kena musibah, kena batunya. Yang keempat, orang yang berputus asa dari ampunan Allah, sehingga dia terus saja melakukan dosa dengan alasan Allah tidak akan mengampuni. Nah, yang ideal, yang kelima, dia sadar betul dirinya berbuat salah, lalu dia bertobat dan dia memperbaiki diri. Nah, Islam itu mengajarkan agar kita bermental yang kelima. Ini dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 59, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita harus yakin bahwa ampunan Allah itu lebih luas dari dosa-dosa kita. Ya. Cinta Allah itu lebih besar daripada murkanya. Jadi dengan demikian, kita sebagai hamba jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah dan jangan pernah berhenti untuk selalu mohon ampun dan bertobat, karena memang pintu maaf, pintu tobat Allah itu, pintu ampunan Allah itu selalu dibuka nonstop. Masya Allah. Nah, baik Ustaz, sebelum kita menggali lebih dalam ini, saya ingin dulu menegaskan ataupun bertanya soal dosa besar dan dosa kecil. Nah, apakah ada pernyataan khusus kalau dosa besar kan suka dirantai tuh ini. Kalau dosa kecil itu yang seperti apa, Saudara Ustaz? Ya, biasanya para ulama, para ahli agama itu membedakan dosa kecil dengan dosa besar pertama dari pernyataan Nabi. Misalnya, akbarul kabair, di antara dosa-dosa besar adalah, kata Nabi, menyekutukan Allah, membunuh tanpa sebab, bersaksi palsu. Nah, ini Nabi menyebutkan dosa besar gitu. Jadi suatu itu disebut dosa besar pertama karena ada pernyataan langsung dari Rasul. Nah, yang kedua disebut dosa besar apabila Nabi menyebutkan sanksinya. Sanksinya itu disebutkan, di mana sanksinya itu kategorinya sanksi yang cukup berat begitu, ya. Misalnya kalau seorang suami menuduh istrinya berbuat maksiat, berbuat serong, padahal dia tidak bisa membuktikan, dan istrinya juga tidak berbuat. Nah, itu
Allah akan melaknat suami itu kalau dia meli'an istrinya. Jadi meli'an tuh gini, dia bersumpah bahwa istrinya itu melakukan perbuatan serong dan dia mengatakan, ya Allah, kalau tuduhan saya ini salah, saya siap dilaknat. Nah itu namanya li'an. Nah itu juga termasuk dosa besar. Jadi untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil, pertama memang ada pernyataan dari Rasul bahwa itu dosa besar. Yang kedua, disebut dosa besar apabila disebut sanksinya, gitu. Nah itu kategorinya. Nah lalu dosa kecil apa? Dosa kecil itu dosa yang disebut dosa tapi tidak disebut sanksinya. Ya, misalnya kita bersuuzon kepada orang, itu disebut dosa kecil karena tidak disebut sanksinya, tapi kita tahu bahwa suuzon itu perbuatan yang salah. Begitu. Tapi tidak disebut sanksinya kan bisa jadi bahwa itu juga nilai. Jadi maksudnya gimana sih kita menilai kalau itu akhirnya dosa itu besar atau kecil ya, gitu? Tapi jangan salah. Sebenarnya perbedaan dosa kecil dosa besar tidak menjadi penting. Ya. Yang penting adalah ujungnya. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan rutin. Jadi dosa gede. Contoh misalnya tadi menggosip, itu dosa kecil. Tapi kalau dilakukan terus itu kan jadi dosa besar misalnya, ya gitu. Jadi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan rutin, dan tidak ada dosa besar kalau diakhiri dengan tobat. Kita melakukan dosa besar, tapi kalau endingnya tobat, ujungnya permohonan ampun, maka dosa besar itu menjadi terampuni, menjadi hilang. Jadi tidak ada dosa besar kalau diakhiri dengan tobat. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan rutin. Artinya dosa kecil akan jadi besar kalau dilakukan rutin. Dosa besar akan nol kalau diakhiri dengan tobat. Jadi yang terpenting sebenarnya bukan urusan dosa kecil dan dosa besar, tapi dosa itu diakhiri dengan apa? Kalau dosa itu terus diulang-ulang, jadi dosa besar. Ya. Kalau dosa besar itu diakhiri dengan tobat, itu jadi nol. Nah, kemudian mungkin setelah mengakhiri, kemudian memulai lagi gimana, Ustaz? Ya, di dalam kitab suci Quran, orang yang bertobat itu janjinya adalah yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan tutup keburukannya dengan kebaikan. Nah, yang namanya tutup, misalnya ini jari saya ditutup. Ini jarinya jari telunjuk saya ada nggak kalau ditutup begini? Nggak, ada, cuma nggak kelihatan. Tapi nggak kelihatan. Nah, ya. Jadi yang dimaksud Allah menutup dosa. Jadi kalau saya berbuat dosa besar atau dosa kecil, saya tobat, Allah tutup. Ada, tapi nggak kelihatan. Kalau saya mengulangi lagi, nah ini dibuka lagi. Berarti dosa yang sebelumnya kelihatan ada lagi? Kelihatan lagi. Berarti nggak hilang yang itu? Ya, karena diulangi. Makanya syarat pengampunan dari Allah itu, 1 berhenti, 2 tidak mengulangi, 3 recovery. Jadi kalau yang namanya pengampunan dosa itu akan kita dapatkan 1 kalau berhenti, sudah, ya. Dah berhenti. Yang kedua, tidak mengulangi. Yang ketiga, recovery. Recovery itu artinya meningkatkan amal soleh. Ini dijelaskan dalam surat Luqman ketika Allah berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, berhentinya itu karena atas dasar iman, wa amila amala solihan, dan dia beramal soleh. Nah jadi berhenti, tidak mengulangi, recovery. Berhentinya atas dasar iman. Atas dasar. Kalau atas dasar sakit termasuk itu? Ya itu bukan tobat. Misalnya gini, kenapa kamu nggak pernah judi lagi? Judi gimana? Gue udah bangkrut, duit nggak ada. Itu bukan tobat. Karena nggak punya uang aja. Gitu. Jadi ada orang yang tidak berbuat dosa bukan karena dia itu berhenti, karena sudah tidak ada kemampuan. Itu bukan tobat. Saya tadi contohkan. Ya. Judi. Kenapa kamu nggak pernah judi lagi? Wah, udahlah, udah habis. Aku judi pakai apa?
Jadi dia bukan taubat, tapi karena hilang kemampuannya. Gitu. Ada orang yang suka mabuk, ya, narkoba, dia berhenti dari mabuk dan narkoba. Itu belum tentu taubat. Kalau berhentinya itu karena sudah tidak punya uang untuk beli minuman, sudah tidak punya uang untuk beli narkoba, itu bukan taubat. Kalau dalam konsepsi agama. Ya. Jadi taubat itu justru pada saat kita punya kemampuan untuk melakukan itu, kita berhenti. Makanya ada ayat yang mengatakan ilaman taba, orang yang tobat, wa amana, dia iman. Jadi berhentinya itu karena iman. Nah, biasanya kalau berhenti karena iman, dia tidak mengulangi lagi. Wa amila amalan solihan, dan beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, maka mereka itu akan diganti perbuatan buruknya dengan baiknya. Ditutup perbuatan buruk dengan baiknya gitu. Ya. Nah, terus gini Ustaz, kalau kita melihat bicara mengenai apa namanya pertobatan itu, kan saya juga pernah mendengar ada suatu penjelasan yang mengatakan ada seorang sahabat yang bertanya katanya, ketika bagaimana kalau melakukan kesalahan diampuni, bagaimana kalau melakukan kesalahan lagi dia maafkan lagi, bagaimana kalau melakukan lagi dimaafkan lagi, sampai ya maksudnya orang itu sendiri yang bosan ataupun malu untuk melakukan itu. Nah, ini makna, apakah memang betul ada penjelasan seperti itu, Ustaz? Iya, itu hadis, itu keterangan menjelaskan bahwa betapa maha pengampunnya Allah. Sampai orang yang berulang-ulang juga, ya, akhirnya dia malu sendiri. Iya. Saking baiknya Allah kepada dia, dia malu sendiri. Aduh, saya itu tobat dilakukan lagi, tobat dilakukan lagi. Ya. Nah, jadi itu keterangan memang tidak terlalu sahih riwayatnya, tetapi bukan berarti salah. Ya, intinya bahwa itu salah satu cara supaya orang tidak berputus asa dari ampunan Allah. Itu intinya. Ya, jadi supaya tetap ada semangat untuk terus bertaubat. Begitu. Ya. Dan jangan salah, untuk menjadi ahli surga tidak selalu masa lalu kita bagus. Ini kabar gembira bagi yang masa lalunya buruk. Ya. Masa lalu mau masa sekarang ya? Ya, masa lalunya. Ya. Jadi kan orang anggap emang kalau masuk surga harus punya masa lalu bagus. Emang idealnya begitu, tapi tidak harus. Maksud saya gini, ada orang yang memang dari mulai balik sampai meninggal, dia itu di jalan yang lurus. Ya, terjaga terus ya. Terjaga dari mulai balik sampai wafat itu benar-benar terjaga. Inilah tipe Abu Bakar, tipe Ali ya. Abu Bakar itu kan dari mulai remaja sampai wafat emang lurus aja. Walaupun dia belum mendapat. Jadi walaupun zaman jahiliyah itu Islam belum datang, kalau Abu Bakar tuh termasuk orang yang sejak muda memang nggak pernah judi, nggak pernah mabuk. Makanya jadi sobat Rasul karena setipe. Kan Abu Bakar itu sobat Nabi sejak anak-anak. Iya. Jadi memang Abu Bakar itu tipe yang lurus gitu loh. Itu kenapa bisa begitu? Apa memang dijaga Allah atau karakter dari diri? Karakter, karena katanya semua orang itu punya karakter baik aslinya. Jadi tabiat baik aslinya. Nah, ya. Ali bin Abi Thalib sejak remaja sudah masuk Islam. Sampai wafatnya juga soleh. Jadi ada orang yang punya masa lalu lurus saja gitu. Tapi ada kabar gembira untuk yang punya masa lalu buruk, yaitu Umar bin Khattab. Umar itu kan masa lalunya luar biasa. Kata Umar, seluruh dosa udah saya lakukan. Bahkan aku pernah melakukan dosa yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa lakukan itu, yaitu membunuh anak dengan cara dikubur hidup-hidup. Jadi dulu zaman jahiliyah, seorang ayah itu dikatakan hebat apabila dia sudah bisa membunuh anaknya dengan tangannya sendiri dengan cara dikubur hidup-hidup. Nah, Umar melakukan itu. Tetapi walaupun Umar bisa melakukan sesuatu dosa yang sangat besar yang tidak dilakukan oleh orang-orang, tapi Umar akhiri hidupnya itu dengan husnul khotimah, dengan berbagai kesolehan, sehingga Umar itu salah satu dari 10 orang sahabat yang disinyalir bakal masuk surga. Nah, jadi ini kabar gembira bagi kita yang punya masa lalu buruk. Sebenarnya semua orang punya masa lalu, biarlah masa lalu itu bagian dari sejarah kita. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita ke depan itu lebih bisa
menata diri dan selalu berusaha mengganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Gitu. Dan Allah pasti akan selalu memperhitungkan setiap kebajikan yang kita perbuat. Dan kebaikan itu diharapkan yudhibna sayyi'at, bisa mengikis kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadinya kalau dilihat dari apa yang disampaikan Ustadz, orang itu bergantung dari akhir perjalanan hidupnya, akhir kematiannya, begitu ya? Iya, akhir, tetapi tetap diperhitungkan. Jadi begini, kalau ada orang yang punya masa lalu buruk, kemudian dia baik, nah, masa lalu yang dia perbaiki, ya, itu bisa terhapus oleh perbaikan-perbaikan sekarang gitu. Tapi memang diakui bahwa ujung itu menentukan. Ya, saya teringat cerita tentang pelacur yang memberi minum seekor anjing sama orang yang membunuh 99 orang dan akhirnya 100 orang. Ini kan ekstrim banget, Ustaz. Kalau dilihat kan yang membunuh itu dia belum bertaubat, baru niat. Niat bertaubat, jalan meninggal di tengah jalan gitu. Nah, kalau dilihat dalam kacamata syariat mungkin ya, antara perbuatan yang membunuh 100 orang dengan niat bertaubatnya itu kan kayaknya nggak imbang gitu. Padahal kalau dilihat dari pertaubatan, dia belum melakukan itu dan dia belum melakukan kebaikan pula. Tetapi baru niat untuk melakukan kebaikan, niat baru mau tobat. Nah, ini gimana kita melihatnya? Seolah-olah kan menjadi tidak seimbang gitu. Disitulah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jadi artinya ada orang yang sudah membunuh 99, kemudian dia nanya ke pendeta, ya, kan itu ceritanya zaman Nabi Isa. Pak Pendeta, saya sudah membunuh 99 orang, saya mau bertobat, kira-kira dosa saya diampuni. Kata pendeta itu, dosa kamu terlalu banyak, kamu tidak akan diampuni. Akhirnya pendeta itu dia bunuh juga, pas 100. Nah, tapi kemudian ketemu lagi dengan pendeta yang satunya lagi, kamu harus meninggalkan lingkungan kamu, karena kalau kamu tetap di situ, kamu akan mengulangi lagi kesalahan. Tapi ketika dia melakukan perjalanan, dia meninggal. Nah, jadi sebenarnya sudah ada kesungguhan dari dia, yaitu meninggalkan tempat lingkungannya itu. Nah, kenapa perbuatan dosa yang masalahnya diampuni? Kan janji Allah, kalau kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, aku akan ampuni. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau yang masalahnya baik? Soleh, terus akhirnya sebulan sebelum itu memang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu kita kembalikan kepada ayat yang mengatakan famayya mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun berbuat baik, Allah tunjukkan. Dan sekecil apapun Allah berbuat buruk, dan sekecil apapun hamba itu berbuat buruk, Allah tampakkan keburukannya. Jadi kalau menurut hemat saya, orang yang kayak tadi, yang dari balik sampai usia 57 tahun teh soleh, 57 tahun setengah, ya, 6 bulan kemudian dia wafat. Nah, pas 6 bulan itulah dia lagi jauh dengan agama. Bagaimana, apakah amal yang lalunya hancur, tidak dihitung? Sebenarnya itu sudah wilayah Allah. Tapi percayalah, Allah tuh maha adil. Jadi kan ada yang beranggapan katanya kalau misalnya sejak balik sampai usia 50 soleh, 2 bulan sebelum meninggal tuh dia berbuat maksiat, itu katanya yang ini hapus. Nah, kalau menurut saya itu bukan firman Allah, bukan hadis Nabi, itu penafsiran si penceramah. Nggak ada keterangan bahwa kalau misalnya ini terus yang sisa ini dihilangkan gitu loh. Tapi keterangan bahwa orang udah berbuat dosa lalu dia tobat dengan sungguh-sungguh, dia mati, dihapus, itu ada. Yukaffir ankum sayyiatikum, Allah akan ganti keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau orang tadinya berbuat baik 50 tahun, 2 bulan sebelum meninggal dia berbuat buruk, lalu dia meninggal, lalu ada yang mengatakan itu seluruh kebaikannya dicoret, itu kan pendapat dia. Kalau menurut saya itu kita kembalikan pada Allah, menurut hemat saya ya. Kenapa? Karena kan Allah tuh maha adil. Masa orang sudah berbuat soleh 50 tahun, 2 bulan sebelum mati dia berbuat salah, ya. Dan namanya manusia ada
saat terjerumus, tergelincir gitu. Nah, dia kemudian divonis masuk neraka. Kalau menurut saya, kita tidak perlu memvonis yang sesuatu yang sebenarnya bukan wilayah kita. Mungkin itu ceritanya dari itu kali yang Barsisa itu ya Ustaz ya? Iya, gimana? Cerita tentang Barsisa. Iya, ya. Yang kalau Barsisa, pendeta Barsisa itu kan dia sampai kufur. Oh. Dia sampai menyembah jin kan? Ya, sampai ketika mau Jadi kalau tidak kufur, ya kita tidak bisa mengatakan amal baiknya itu habis. Gitu. Karena kan Allah tuh prinsipnya tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Itu yang dipegang. Masya Allah. Dan juga di akhirat nggak ada istilahnya iri-irian ya misalnya. Iya. Wah, enak bener dia udah banyak maksiat tiba-tiba sekarang samaan dengan saya yang berusaha selalu berbuat baik. Itu karena surga dan neraka itu sebenarnya prerogatif Allah. Makanya kalau kita jangan suka ikut campur dengan wilayah Allah gitu. Ya, baik. Pemirsa, waktu kita sudah habis, jadi kita harus mengakhiri. Dan insya Allah ini membuka motivasi kita, semangat kita bahwa Allah itu maha luas ampunannya. Jangan pernah ya merasa bahwa Allah tidak akan pernah lagi mengampuni karena sekian banyak kesalahan yang kita lakukan. Yang penting punya motivasi untuk berbuat baik, insya Allah akan ada jalan. Terus motivasi diri kita, mudah-mudahan Allah memberkahi. Terima kasih perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.